Hari ini saya akan teruskan dengan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Saya beri judul Daniel datang, Raja ditantang. Kita baca dari kitab Daniel pasal 5 ayat 13 sampai 24. Kitab Daniel pasal yang kelima ayat 13 sampai 24 kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, yang mengerti maknanya dan melakukan dalam hidupnya. Suatu kali ada seorang bapak yang berusia 60-an, dia mengunjungi dokternya. Setelah check up seluruhnya, dokter memberitahukan hasilnya. Dan dokter bilang, "Pak, kesehatanmu lumayan." Lalu bapak itu bilang, "Maksud dokter apa lumayan? Apa saya mungkin bisa hidup sampai 80 tahun?"
Lalu dokter tersenyum dan dokter tanya, apakah Bapak ini suka minum-minum alkohol atau bir atau kebar? Lalu Bapak itu bilang, enggak, saya enggak suka minum-minum alkohol seperti itu, kebar aja enggak pernah. Oke, apakah Bapak suka makan steak, daging sapi, barbecue? Lalu Bapak itu bilang, boro-boro, saya mah jaga makanan, kata orang daging merah itu gak baik. Oke, apakah Bapak suka berjemur di panas matahari misalnya ke pantai, misalnya main golf? Saya gak suka seperti itu dokter. Lalu dokternya tanya lagi, apakah Bapak suka pergi ke kasino, main judi, ya, bersenang-senang di Las Vegas? Saya juga gak suka itu dokter. Oke, satu lagi. Apakah Bapak suka main mobil mewah dan mobil balap? Bapak itu bilang, boro-boro, mobil saya dari dulu juga mobil yang butut. Lalu dokter bilang, Pak, untuk apa you mau hidup 80 tahun? Saudara, kalau hari ini dikasih usia panjang, saudara mau lakukan apa? Pernah gak mikir? Kalau dikasih usia panjang, 80 kayak 85 kayak 90 lebih kayak Om. Mau apa? Orang dunia berpikir kalau dapat usia panjang, berarti bersenang-senang di dunia ini. Makan-makan, minum-minum, pesta-pesta, judi-judi, balap-balap, macam-macam lah. Perkara-perkara yang bersifat duniawi. Tapi sesungguhnya bukan itu maksud Tuhan. Bukan itu maksud Tuhan kalau hari ini Tuhan memberikan saudara umur yang panjang. Ketika Daniel dipanggil ke kerajaan Belshazzar, bertemu dengan Belshazzar atas usulan ibundanya, saat itu Daniel sudah berusia 81. 81 tahun. Dia sudah tidak memerintah, dia sudah tidak membantu raja sebagai kepala dari orang-orang bijaksana. Tidak, dia sudah pensiun. Tapi hidupnya Daniel di usia yang panjang dia tetap menjadi berkat. Dia tetap menjadi berkat untuk banyak orang dan memuliakan Tuhan. Dan khususnya saat ini dia dipanggil. Dipanggil menghadap Raja Belshazzar yang sedang ketakutan, yang gelisah, yang khawatir, yang gentar, yang gemeteran ketika melihat di dinding muncul sebuah tangan misterius yang menuliskan tulisan-tulisan yang dia tidak mengerti. Daniel dipanggil. Mamanya Belshazzar mengerti bahwa di kerajaan Babel hanya ada Daniel yang paling bijaksana. Daniel yang punya hikmat dari Tuhan, yang bisa mengungkapkan semua misteri yang muncul dalam kehidupan manusia. Kehadiran Daniel, dia datang. Dia kemudian menawarkan tantangan kepada Belshazzar. Sebabnya saya sebut Daniel datang, raja ditantang. Dari pembacaan kita pada hari ini, kita akan belajar tantangan apa yang diberikan kepada Belshazzar. Pelajaran ini sangat penting, dan pelajaran ini menjadi tantangan kita hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup di muka bumi ini. Yang pertama, usaha manusia sia-sia belaka. Kalau sudah membaca bagian pertama, ayat 13 sampai 17, di situ kita melihat bahwa Belshazzar mendua hati. Sementara dia gelisah takut dan tidak tahu jalan keluarnya, dia ingin menuruti nasihat mamanya, memanggil Daniel. Tapi ketika Daniel datang, kelihatan kemudian Belshazzar ingin menutupi gengsinya karena dia raja. Kemudian dia berkata, "Hei, kamukah Daniel itu orang buangan dari Yahudi?" Permaisuri tidak menyebut Daniel orang buangan.
Menyebut dia orang yang paling berhikmat di seluruh Babel. Tapi Belshazzar mengatakan, kamu orang buangan kan dari Yahudi? Gue lebih tinggi dari lu, tahu nggak? Tapi karena mama gue bilang, lu bisa. Ini bahasa pasarannya, dia gak pakai bahasa gitu, lu gue, saudara. Karena mamaku bilang kamu bisa mengartikan itu, maka kalau kamu bisa lakukan, aku berikan kamu harta yang banyak, kalung emas yang tebal-tebal itu, lebih tebal dari kalung di leher saudara. Ya kan? Memberikan baju jubah berwarna ungu, seperti warga kerajaan. Dan aku akan memberikan kamu kedudukan orang ketiga. Bapakku Nabonidus orang pertama, aku orang kedua, karena aku eksekutif dan kamu orang ketiga. Daniel udah pensiun tapi ditawarin jabatan. Saudara melihat Belshazzar mendua hati. Hatinya tidak tunduk bahwa yang bisa menolong dia, yang bisa menyelesaikan ketakutan, kegelisahan, dan kegentarannya adalah Tuhan. Itu dia belum akui, dia tidak akui. Dia anggap tawaran kekuasaan, tawaran materi kepada Daniel bisa menyelesaikan masalah jiwanya. Ini loh kebodohan Belshazzar. Ini loh yang saya sebut dengan usaha manusia sia-sia. Kadang-kadang ketika saudara menghadapi persoalan, menghadapi penderitaan, menghadapi kekhawatiran dan ketakutan, secara sadar atau tidak sadar, saudara ingin melakukan sesuatu bukan? Berusaha. Izinkan saya tanya, usaha apa yang kamu lakukan? Usaha apa? Cari orang pintar, cari dokter yang hebat, keluarkan dana yang banyak. Semua usaha manusia sia-sia belaka. Usaha manusia tidak bisa menyelesaikan masalah jiwa atau roh. Ingat itu. Sebab semua usaha manusia, semua materi dan kekayaan, harta yang bisa kau kejar di muka bumi ini, sifatnya sementara. Sedangkan roh di dalam kamu, sifatnya kekal. Bagaimana mungkin yang sementara bisa memuaskan yang kekal? Gak mungkin. Harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengakui kerendahanmu dan meminta pertolongannya. Mengakui bahwa usahamu pada akhirnya sia-sia dan nol. Itu pelajaran yang mau Daniel ajarkan kepada Belshazzar. Bahwa semua usaha manusia sia-sia. Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah hati dan masalah roh. Hanya Tuhan pencipta langit dan bumi yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Yang sanggup mengampunimu, memberimu damai sejahtera, memberimu ketenangan dan kebahagiaan. Suatu kali ada seorang penulis menuliskan artikel ini, dia bertanya, apa yang terjadi kalau seekor lalat hijau jatuh masuk ke dalam secangkir kopimu? Jadi ceritanya saudara mau minum kopi nih, ya, lalu lalat hijau jatuh. Dia bilang, kalau kamu orang Itali, kamu akan memecahkan gelas itu dan kamu akan marah-marah, kurang ajar, ini lalat hijau masuk ke kopiku. Itali. Tapi kalau kamu orang Prancis, kamu tenang saja, keluarkan lalat hijau, kopinya kamu minum. Kalau kamu orang Chinese, kamu ambil lalat hijau, kamu minum, makan lalarnya. Dan kopinya kamu buang. Kalau kamu orang Rusia, kamu akan minum kopi itu bersama lalernya. Karena kamu berpikir, mumpung sudah termasuk di dalamnya dan free. Tapi kalau kamu orang Israel, kamu akan jual kopi itu kepada orang Perancis. Kamu akan jual lalat itu kepada orang Chinese. Dan kamu akan jual gelas kepada orang Itali. Dan kamu sendiri minum teh saja. Dan uang hasil penjualan kamu, kemudian kamu akan menciptakan
penemuan yang baru untuk bisa menghindari lalar hijau masuk ke kopimu. Tapi kalau kamu orang Palestina, kamu akan menuduh semua ini gara-gara Israel. Kenapa lalar bisa masuk ke dalam kopi? Dan kemudian kamu akan protes kepada United Nations PBB. Kamu bilang ini semua gara-gara Israel. Dan kemudian kamu akan mengajukan pinjaman uang dari Uni Eropa. Setelah dapat uang, kemudian kamu akan beli gelas kopi yang baru. Dan sisa uangnya kamu akan beli bahan peledak. Kemudian kamu hancurkan kedai kopi itu. Di mana di situ duduk orang Itali, orang Prancis, orang Chinese, orang Rusia, dan bangsa-bangsa lain mendiskusikan kenapa orang Israel harus menyerahkan kopinya kepada Palestina. Saudara, ini humor sindiran politis. Bagaimana hari ini bangsa-bangsa berusaha melakukan sesuatu ketika persoalan datang. Ketika masalah datang, ketika bangsanya menghadapi sesuatu. Permisi tanya saudara, ketika masalah datang, ketika persoalan membuat hidupmu khawatir, takut dan gentar, usaha apa yang saudara lakukan? Sekali lagi, jangan bersandar kepada kekayaanmu. Jangan bersandar kepada kehebatanmu, kepintaranmu. Jangan bersandar kepada manusia. Itu semuanya sia-sia belaka. Tadi ayat pembimbing mengajarkan kita 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Bahwa kalau engkau merendahkan hatimu mengakui dosamu, maka Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampunimu dan dia akan memberkatimu. Hanya satu jalan. Rendah hati. Akui kelemahanmu, akui usahamu sia-sia, akui apapun yang bisa kau buat di dunia ini sia-sia untuk menyelesaikan masalah di dalam hatimu, di dalam batinmu dan jiwamu. Datang kepada Tuhan Yesus, katakan Tuhan aku datang. Ampuni aku kalau selama ini aku mengandalkan kehebatanku. Ampuni aku kalau aku anggap usahaku bisa berhasil. Beri aku rendah hati Tuhan, hancur di tanganmu. Aku rela dihancurkan di tanganmu ya Tuhan, sebab nanti di tanganmu Engkau akan membentuk aku menjadi ciptaan yang baru. Itu caranya. Maka dia akan buka jendela sorga, dia akan ampuni dosamu, dia akan turunkan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui pikiranmu. Dan kamu akan mengalami kepuasan, kebahagiaan yang sejati. Amin. Yang kedua, kesombongan adalah awal kegagalan. Kalau sudah perhatikan ayat-ayat selanjutnya 18-24, di situ kita melihat Daniel jelas-jelas adalah nabi utusan Tuhan. Tidak heran kemudian bagian 18-21 Daniel ingatkan fakta sejarah. Hei Belshazzar, ingatkah kamu fakta sejarah? Dulu kakekmu, ayah besarmu, bapak besarmu atau kakekmu Nebukadnezar pernah menjadi hebat. Pernah berkuasa atas Babel dan sekitarnya. Kira-kira negara di Timur Tengah waktu itu dikuasai dia. Bangsa-bangsa takut kepadanya. Tapi ingat ketika Nebukadnezar menjadi sombong, kekuasaannya diturunkan. Bahkan dia kena sakit bau antrofi yang membuat dia seperti binatang. Hidup di luar bersama dengan keledai hutan, bersama dengan lembu dan makanannya rumput. Penyakit misterius. Sampai dia menundukkan dirinya, mengakui kebesaran Tuhan. Kemudian dia dipulihkan dan Nebukadnezar bertobat. Kita sudah pelajari bukan? Tapi hari ini kau Belshazzar, kamu cucu yang gak tahu diri, kamu tidak bertobat. Kamu tidak belajar dari sejarah apa yang terjadi dengan bapak besar atau kakekmu Nebukadnezar itu. Daniel menegur Belshazzar dengan sangat-sangat keras tanpa takut. Dia berani karena dia nabi Tuhan. Dia berani mengatakan kebenaran. Dan saya bisa bayangkan Belshazzar yang tadinya ketakutan, gentar, sampai lututnya pun gemeretak.
mendengar teguran Daniel, pasti dia lebih takut. Pasti dia lebih gentar. Sebab Daniel ingin bilang, kesombonganmu, kesombongan manusia sesungguhnya adalah awal dari kegagalanmu dan kehancuranmu. Saya tidak tahu hari ini apa yang saudara sombongkan di bumi ini. Saya tidak tahu. Mungkin kamu lebih cakep dari orang lain. Mungkin mobilmu lebih mewah dari orang lain. Mungkin uangmu lebih banyak dari orang lain. Mungkin kau lebih yang lain dari orang lain. Ingat, apapun yang bisa kau sombongkan, bisa lenyap dalam satu malam. Apapun yang bisa kau andalkan dan kau tinggikan dalam hidupmu, Tuhan bisa turunkan itu. Hanya dalam sekejap. Hanya seperti balik tangan. Gak ada yang bisa disombongkan manusia. Kesombongan dan kecongkakan membawa orang jatuh, gagal, dan hancur. Itu yang terjadi pada Belshazzar. Dia melupakan sejarah. Ingat, orang yang melupakan sejarah dan tidak belajar dari kesalahan sejarah, dia akan dihukum untuk mengulangi kesalahan yang sama. Saya tidak tahu bagaimana sejarahmu dulu. Mungkin you pernah gagal, mungkin pernah jatuh, mungkin pernah Tuhan tegur dan kemudian Tuhan angkat kamu kembali. Ingat, jangan balik ke sejarah lamamu. Belajar dari itu, jangan mengulangi kesalahan sejarah. Suatu kali ada seorang penjual topi. Dia bawa 2 keranjang topi dan dia pikul jual kemana-mana dari desa ke desa. Dan suatu hari dia harus melewati dari satu desa ke desa lain, melewati sebuah hutan. Dengan pohon-pohon yang besar. Ketika melewati hutan itu dia lihat, wah ini pohon beringin lumayan ya, begitu besar. Dia pengen berteduh karena capek, dia duduk di bawah pohon. Santai-santai, kemudian tertidurlah dia di sana. Waktu dia tidur, kemudian ternyata di atas pohon banyak monyet-monyet, kelompok monyet. Ya, kayak di Bali mas ya, di mana itu? Turun. Topi yang di 2 keranjang itu diambil semua. Monyet ambil dan lari ke atas. Waktu si penjual topi sadar, dia lihat, topinya hilang. Dia lihat ke atas, waduh cilaka, monyet-monyet ngambil dan pakai topi. Dia kemudian pikir, bagaimana aku bisa dapatkan topi itu kembali? Dia garuk-garuk kepala. Waktu dia garuk-garuk kepala berpikir, dia lihat, monyet ikut garuk-garuk kepala. Dia dapat ide. Garuk-garuk kepala, dia ikut garuk-garuk kepala. Kemudian dia ambil topinya sendiri, dia kipas-kipas. Monyet-monyet ikut kipas-kipas. Dia dapat ide. Kemudian setelah kipas-kipas, dia ambil topinya, dia lempar ke tanah. Waktu dia lempar ke tanah, semua monyet lempar topi ke tanah. Dia senang, dia ambil, dia pungut, dia bawa pulang. Itu menjadi cerita dia. Ke anaknya, sampai ke cucunya, yang masih bayi kayak Noah. Setelah besar kira-kira 40 tahun kemudian, sang cucu jadi penjual topi seperti engkongnya. Juga pikul-pikul lewat di hutan yang sama. Di bawah pohon yang sama. Dia capek. Dia juga istirahat dan tertidur. Waktu dia bangun, dia lihat, semua topinya hilang. Dia ingat sejarah. Dulu yeyeku, engkongku pernah cerita. Lalu dia mulai manggut-manggut, dia lihat monyet, dia garuk-garuk. Monyet juga, good. Kemudian dia ambil topi, dia kipas-kipas. Semua monyet kipas-kipas. Wah, ini triknya engkong masih berlaku. Lalu dia ambil topi, dia lempar ke tanah. Waktu dia lempar ke tanah, semua monyet peluk topinya. Dia kaget, kok mereka gak buang topi, kenapa peluk? Aduh, saya salah.
Saya gak belajar dari sejarah. Harusnya aku tidak boleh tidur di tempat yang salah. Pernah gak saudara tidurnya salah? Hah? Tidur di rumah orang lain. Tidur sama wanita lain. Sama pria lain. Ingat, you akan mengalami kehancuran. Oh, aku salah tidur, salah tempat. Kemudian turunlah seekor monyet. Dia bilang sama penjual topi itu, "Hey bro, lu kira lu doang punya engkong?" Ini cerita humor. Hah? Lu kira lu doang punya kakek yang ngajarin sejarah? Kakekku juga ngajarin sejarah, tahu nggak? Ngerti? Monyet mengenal sejarah, dia tidak mengulangi sejarah. Dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, sedangkan manusia mengulangi kesalahan yang sama. Sudah lihat bedanya? Itu Belshazzar. Belshazzar tahu. Daniel bilang, kamu tahu cerita itu. Jangan pura-pura gak tahu. Kamu tahu cerita tentang Nebukadnezar. Dan sekarang engkau mengulanginya. Maka tangan itu, tangan misterius itu, tangan yang membuat kamu gelisah dan takut dan gentar, muncul dan itu menegurmu. Saudara tahu sejarah, saya tahu. Saudara belum pikun. Ingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan mengulangi itu. Pegang firman Tuhan erat-erat. Sebab hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Bukan oleh kata-kata manusia. Bukan oleh usaha dan perbuatan apapun, bukan. Lihat Israel adalah contoh yang paling gamblang, bukan? Berulang-ulang berontak, berulang-ulang melawan Tuhan, berulang-ulang kemudian melawan dipulihkan, tidak berubah. Itu sebabnya kenapa mereka perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian 40 tahun harus keliling-keliling belantara. Ini akibatnya. Kalau mengulangi kesalahan sejarah, kamu akan dihukum. Saudara tahu, perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu kalau hari ini terbang paling 4 jam. Kalau jalan kaki hari itu, kurang dari 40 hari. Tapi karena memberontak kepada Tuhan, harus berkelana 40 tahun. Sebab tidak siap masuk ke negeri Kanaan. Dan generasi pertama habis semuanya. Sudah melihat? Yang tidak belajar dari sejarah harus mengulangi kesalahan sejarah. Orang yang tidak belajar dari sejarah dan mengulangi kesalahan sejarah sebenarnya lebih bodoh dari monyet. Lihat, monyet itu belajar. Saya nggak bilang saudara monyet ya. Saudara tahu sendiri apakah saudara telah melakukan tindakan yang bodoh dan tidak bijaksana. Yang menyombongkan kehebatanmu. Hari ini bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Supaya saudara dipulihkan. Supaya saudara diperbaharui. Supaya saudara mengalami kembali sukacita dari sorga. Damai sejahtera di sorga yang ditaruh dalam hatimu. Dan kau mengalami kebahagiaan yang sejati. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami, jiwa kami. Sampai kami benar-benar merendahkan hati, mengakui segala ketidakberdayaan kami. Dan kami diperbaharui oleh Tuhan, diampuni, disucikan. Curahkan sukacita-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui akal kami. Dan tolong kami tidak mengulangi kesalahan sejarah, tapi terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Makin setia kepada Tuhan, makin takut akan Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.